anu wudu misalkan nggak bisa gitu kan ya, atau hadis doib apa itu harus, jadi ntar jamaah MP itu harus bisa menjelaskan lagi ya, hadisnya mah doib, ulah apa istilah doib, apa itu doib, apa mah doib itu nggak bisa gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah di pekan ketiga kita akan mengkaji hadis, istilah-istilah hadisnya, dari mulai apa sih hadis mutawatir, nah itu apa sih hadis yang disebut hadis mursal dan sebagainya ya, hadis hasan tuh gimana gitu. Nah itu ya, beda antara sahih dengan hasan. Nah itu insya Allah akan disampaikan rutin di pekan ketiga bersama Ustadz Dadang Khairuddin. Alhamdulillah Ibu, Bapak-Bapak semua, Ustadz Aceng sudah bersama dengan kita semua. Tapi saya tadi melihat di CCTV, ternyata di selasar sebelah kanan masih kosong. Bisa mungkin jamaah yang masih di luar bisa menempati selasar bagian kanan. Kemudian jamaah-jamaah yang baru datang mungkin bisa langsung merapat ke depan. Begitupun Bapak mungkin silakan untuk merapat ke depan supaya rekan-rekan kita yang masih di luar bisa mudah untuk menempati saf yang telah disediakan insya Allah. Insya Allah Ibu, tema yang akan diberikan oleh Ustadz Aceng kalau tidak salah ya, beliau akan menyampaikan tentang program setan. Jadi program setan itu apa saja? Jadi ntar setan itu masuknya melalui pintu-pintu mana gitu ya, sehingga kita tuh eleh itu setan deh, datang setan eleh gitu ya, tergoda lagi. Nanti mungkin Ustadz Aceng akan membahas. Begitupun kepada jamaah yang ingin memberikan pertanyaan untuk dibahas oleh Ustadz Aceng, insya Allah sekarang akan didahulukan materi, kemudian 9:30 kita akan mulai membahas pertanyaan. Jadi kepada jamaah dari bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat semua yang ingin didiskusikan bersama Ustadz Aceng bisa langsung pertanyaannya disirkulasikan ke depan. Dan ntar sekitar 9:30 kita akan bahas bersama. Mungkin itu beberapa informasi. Alhamdulillah Ustadz Aceng sudah bersama dengan kita. Mungkin selanjutnya kepada Ustadz Aceng dipersilahkan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah dapat menyisihkan waktu untuk menghadiri tempat pengajian, untuk mengkaji dan mempelajari ajaran Islam. Mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmunya, juga bertambah meningkat ketakwaannya. Amin. Hadirin sekalian, setiap hari kita dituntut untuk berlindung kepada Allah dengan ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa kali kita baca sehari? Minimal? Enggak. Tidak setiap rakaat kan? Tidak setiap rakaat, setiap kali sholat. Berarti minimal 5 kali kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditambah kalau mau baca ayat Al-Quran juga kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah a'udzu billahi itu sendiri termasuk ayat Al-Quran? Tidak termasuk Al-Quran. A'udzu billah termasuk Al-Quran? Termasuk ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran? Apa buktinya termasuk? Bismillah ada di dalam. Buktinya termasuk ada di dalam Al-Quran.
A'udzubillah termasuk Al-Quran? Tidak. Buktinya tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada tulisan a'udzubillah, tidak ada. Seperti amin. Sehabis baca waladolin kita akhiri dengan amin, tapi tidak termasuk Al-Quran, tidak ditulis dalam Al-Quran. Kemudian mengapa kita begitu diingatkan untuk berlindung kepada Allah? Berarti kita mesti menyadari bahwa kita selaku makhluk Allah punya musuh yang tangguh, yaitu setan. Karenanya terus diingatkan setiap hari bahwa kita senantiasa diikuti dengan musuh kita, yaitu setan. Apa bedanya setan dengan iblis? Apa beda setan dengan iblis? Dengan jin? Kalau jin ada yang muslimnya, ada yang kafirnya. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Kalau setan semuanya kafir, tidak ada yang muslim. Kalau iblis asal artinya putus asa. Di ayat Al-Quran, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tidak patuh taat untuk sujud kepada Adam, tapi lanjutannya fa'azallahuma syaitonu iblisu, fa'azallahuma syaitonu. Pada yang tadi itu iblis, tapi sekarang menjadi fa'azallahuma syaitonu. Dalam arti kalau setan sudah aktif untuk menggoda, kalau iblis masih pareman ya. Kalau iblis dari segi aba wastakbaro disebut iblis, aktif menggoda disebut setan. Kita perhitungkan kekuatan setan. Jadi kalau setan sebagai musuh, barang harus kita perhitungkan sejauh mana kekuatan setan. Ngukur umur, udah berapa tahun umur setan? Udah jutaan tahun. Sejak Adam sampai sekarang belum pernah ada yang meninggal. Buktinya tidak ada kuburan setan. Ya, tidak ada kuburan setan, belum pernah yang meninggal. Satu, ngukur pengalaman setan, jago kolot, sudah banyak makan garam. Adam sendiri tergoda, jeung Namrud wawuh, jeung Fir'aun cies. Lalu pengalamannya begitu banyak setan itu. Ngukur ketekunan, setan tekun, nggak ada yang putus asa. Ngukur indera, setan melihat kita, setan melihat kita melihat setan, tidak. Kira-kira seimbang antara kita dengan setan? Maksudnya Allah mempersiapkan musuh manusia yang begitu berat, umur begitu udah lama, pengalaman banyak, indera setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Seimbang tidak? Katakanlah kalau dicoba dipertarungkan dua petinju, yang satu buta, yang satu melihat, mana yang parah? Berarti yang buta babak belur ya. 2 ronde saja pasti babak belur. Ini buta, ini melihat. Kalau dipertandingkan dua kesebelasan sepak bola, ini kesebelasan yang buta semua, ini melihat semuanya. Berapa nol kira-kira? Bisa 100 nolnya, bisa 100 nol. Nah, kita dipertarungkan dengan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Adil Allah henteu. Adil Allah henteu. Dan nyebut teu adil mah teu wani. Ya. Nyebut teu adil teu wani, nyebut adil teu kaharti. Ya, bingung ya. Masa mau dianggap adil? Ini melihat, ini tidak, tentu saja tidak adil. Maksudnya tidak seimbang.
membuat musuh kita setan yang begitu berat. Ya, adil Allah ente. Adil banyak. Adil baik teka hartega adil baik. Adil juga bisa dimengerti. Maksudnya betul, setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Tapi kita punya pelindung Allah. Yang Allah melihat setan, setan tidak melihat Allah. Setan melihat Allah tidak? Kata siapa? Kata setan? Oh itu. Allah melihat setan, setan tidak melihat Allah. Di Al-Quran, la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Nggak ada yang mampu melihat kepada Allah siapapun. Penglihatan pun tidak mungkin. Justru Allah yang melihat semua penglihatan. Termasuk setan pun tidak bisa melihat Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Yang Allah melihat setan, setan tidak dapat melihat Allah. Seimbang ya. Adil. Adil. Contoh, kalau kita dipegat ke anjing galak, perhitungkan kekuatannya. Ngukur lompat, tarik anjing. Ngukur sorak, tarik anjing. Anjing ngagogog, gogog deui, tarik anjing. Ngukur huntu, anjing ngagegel, gegel deui ku urang, moal teurak denya, tidak seimbang. Ngukur kulit, lihat anjing, jauh tidak seimbang. Ya, gimana caranya? Laporkan kepada yang punyanya. Ya, Pak, ini anjing ini anjing menggonggong terus, panggil oleh yang punyanya masuk. Silahkan lewat. Begitu ya? Begitu. Jadi betul setan begitu berat, tapi kita punya pelindung Allah. Tinggal a'udzu bil, berlindung kepada Allah. Target setan la'amla'anna jahannama, ingin memenuhi jahanam dengan penghuni manusia. Nah itu dulu saya sampaikan, setiap manusia itu pasti akan menjalani tes dulu. 1 kali hidup, 1 kali mati, atau 1 kali mati, 2 kali hidup, atau 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana yang pas? A, B, C. A, 1 kali hidup, 1 kali mati. B, 1 kali mati, 2 kali hidup. C, 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana yang pas? A, B, C. A, B, C. B, yang salah mah Hanas atohnya. B, yang salah mah, yang betul mah C. Jadi pasti menjalani 2 kali mati, 2 kali hidup. Prosesnya mati dulu, hidup dulu. Proses mati, hidup, mati, hidup. Yang kafir hanya percaya 1 kali hidup, 1 kali mati. Udah mati, ya udah jadi tanah. Ya, nggak ada apa-apa lagi. Itu keyakinan yang kafir. Yang kafir salah ngitungnya. Hidup, mati. Mestinya mati dulu ya. Ini pernah mati belum? Ini pernah mati? Belum? Pernah mati? Pernah. Ngitungnya harus mati dulu. Di Al-Baqarah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kan? Mati dulu. Pak yakum sumayumi tukub sumayuhikum. Mati hidup, mati hidup. Mana mati yang pertama? Sejak dalam kandungan ibu sampai usia 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh, itu mati yang pertama. Sudah sempurna menjadi manusia, organ tubuhnya sudah sempurna, tapi belum ditiupkan ruh. Dan baru ditiupkan ruh di usia 4 bulan. Saya tanya seorang dokter, dokter, apa betul usia 4 bulan bayi mulai ada ruhnya? Kata dokter, betul, saat di usia 4 bulan. Apa buktinya? Bayi sudah ada ruhnya.
jantung berfungsi, kemudian paru-paru berfungsi. Saya tanya lagi dokter, bagaimana dokter proses masuknya ruh, kemana jalannya, bagaimana masuknya? Nggak tahu saat itu mah katanya. Berarti dokter ge belet kene. Dalam hal itu dokter juga tidak tahu, nggak tahu saja. Yang penting yang jelas sudah ada ruhnya. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau kita sedang tidur, ruh kita ada atau keluar? Keluar kemana? Ke Pasar Baru? Ruh kita ada atau keluar? Bernapas, kadang berdengkur. Ruh kita ada atau keluar? Ada. Keluar. Keluar, Bu. Ruh itu keluar. Buktinya keluar, ada doa sebelum tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya bismika hamu. Betul itu? Betul. Untuk TK mah. Untuk TK itu ya. Masa udah dewasa ahya wa amut saja ya. Ada lagi doa yang lainnya? Ada. Di antaranya ada Bismika Robbi Wadoktu Janbi. Ya Allah, dengan kuasamu aku baringkan sekujur tubuhku dan aku bangkitkan kembali. Lanjutannya, in amsakta nafsi parhamha. Jika kau tahan ruhku, kasihanilah dia. Jika kau lepaskan lagi, masuk lagi ke tubuhku, pahpadha, jagalah untuk menjadi hamba yang soleh. Berarti ruh itu keluar. Proses keluar masuknya mudah ya. Udah tidur keluar, bangunkan, masuk lagi cepat. Tapi di saat sakaratul maut, begitu mudah keluar ruh? Susah ya. Sugan pedah geus kolot, polonyon begitu. Tidak ya. Kadang berat sekali mengalami koma 2-3 hari berat. Sakarat itu berapa kali? 1 kali? Sakarat itu berapa kali? 1 kali? Ya sakarat mah 1 kali. 2 kali mah 2 karat. Sakarat mah 1 kali, 2 kali mah 2 karat. Betul. Iya. Sakarotin secara bahasa bentuk jama, Bu. Sakroh 1 kali, sakrotani 2 kali, sakarotin beberapa kali. Jadi saya bukan 1 kali, kadang beberapa kali sakarat. Apa arti sakarat? Mabuk. Apa arti mabuk? Tidak sadar, nggak ingat anak, nggak ingat istri, nggak ingat suami, nggak mau makan, itu mabuk, tidak sadar. Kadang kita mendapatkan seperti sudah gawat sekali, sadar lagi, ya, sadar lagi, tegang lagi, sadar lagi. Itulah maksudnya sakarotin, beberapa kali sakarat, beberapa kali proses mabuknya. Orang barat sampai rajin mencoba menimbang orang yang hampir mati dan yang setelah mati, coba ditimbang badannya, coba yang gemuk, yang kurus, laki, perempuan, yang tua, yang muda, coba ditimbang. Udah meninggal, timbang lagi, ternyata hilang timbangannya sama. Hilang timbangannya 24 karat. Dicokot sakarat, hilang 24 karat. Begitu ya. Iya, diambil sakarat, hilang 24 karat. Berarti timbangan ruh teh menurut mereka 24 karat katanya. Karena kehilangan timbangan sama. Wallahu alam. Mereka hanya untuk penelitian saja, tidak membuat mereka menjadi iman. Kemudian kalau petani memetik hasil pertaniannya, biasanya yang tua yang muda? Yang tua, betul. Iya, yang tua. Tidak, Bu. Kadang yang tua, kadang yang muda. Kalau daun tembakau yang dipetik itu yang tua dipetik, yang muda dibiarkan. Kalau daun genjer,
Yang muda dipetik, yang tua dibiarkan. Daun teh? Yang muda dipetik, yang tua dibiarkan. Kadang dibabat semuanya daun singkong. Ya, daun singkong sampai yang tua dirarad ke domba, pucukna ke urang. Ya, apa maksudnya? Demikian juga Allah memanggil hambanya. Kadang masih bayi sudah dipanggilnya, baru usia seminggu, baru 1 bulan, baru 1 sudah dipanggilnya kembali. Ada yang saat muda belia dipanggilnya, kemarin baru nikah, besok piknik tabrakan meninggal. Di saat muda dipanggil, kadang udah tua baru dipanggil oleh Allah. Jadi tergantung turunannya, turunan bako, turunan genjer, begitu ya. Kalau turunan genjer ngorak keneh geus di ala, kalau turunan bako kayak geus kolot kakara di ala, keur bakal di alam bako. Iya, keur bakal di alam bako, begitu ya. Nasib manusia itu. Nah, setan berusaha agar hidup manusia itu tidak taat, tidak mengabdi, berbakti kepada Allah. Maksudnya, kita pasti menjalani mati 2 kali, hidup 2 kali. Hidup yang sekarang masa nanam, masa panen. Orang kafir sekarang masa panen, itu beda prinsipnya. Kata yang kafir sekarang masa panen, udah mati, hanya tidak tahu halal haram, mabuk dan sebagainya, karena sekarang masa panen menurut orang kafir. Kita masa nanam amal soleh. Iya, masa menanam amal soleh. Nah, setan berupaya agar tidak menanam amal soleh, kembali kepada Allah tanpa amal soleh sedikit pun. Nasibnya, nasib manusia beragam. Ada yang di dunia saja sudah dapat KTP surga. Ada di RT mana itu ya? Ada jualan KTP surga. Ada 10 sahabat Nabi yang telah nyatakan ahli surga. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolha sudah nyatakan ahli surga masih di dunia. Kemudian ada juga yang PMDK ke neraka tanpa testing. Sahata Abu Lahab. Abu Lahab PMDK ke neraka tanpa testing. Masih di dunia sudah nyatakan sayasla naron data lahab. Kemudian ada juga yang masuk surga tanpa dihisab lebih dulu. Silahkan langsung aja masuk surga, tidak diperiksa, tidak dihisab lebih dulu. Mengapa? Ya amalnya begitu banyak waktu di dunianya, sedikit sekali amal salahnya. Ada juga yang periksa dulu, ternyata 70-30 atau 80-20. Amal saleh 80, amal salahnya 20. Ya, dimaafkan Allah, silakan aja masuk surga, tapi agak terlambat. Ada yang 50-50, 50-50. Amal saleh 50, amal salah juga 50. Pisurgain pinarakain. Mampir ke neraka-nya. Ada amal soleh 50, tapi ada juga beban 50 amal salahnya. Kemudian tahan dulu di Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf. Nah, di situ tempat orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan kesalahannya. Tahan dulu. Disiksa tidak, diganjar pun tidak. Hanya diperlihatkan saja ke neraka. Sehari perlihatkan inilah neraka dan siksaannya. Gegebegan ya, tingkah rotsyat, cerit tangis, kemudian diperlihatkan neraka. Besoknya inilah ahli surga dan kenikmatannya. Jadi tertarik kapan kita mau masuk ke sana. Bingung bagaimana vonis kita terakhir. Jadi pinarakaeun ningali neraka lu begitu menderita, ningali surga begitu bahagia indahnya. Nah, tahan dulu wallahu alam berapa puluh tahun. Tapi Nabi menyatakan akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Ada harapan
keluar dari neraka. Ada orang yang berdoa di neraka, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Keluarkanlah kami dari neraka. Udah habis dosanya. Allah tanya dia, adakah permintaan lebih dari itu? Kata dia, tidak ya Allah, asal keluar saya dari neraka cukup bagi saya, biar nggak masuk surga juga, asal keluar saja dari neraka. Dikabulkan, keluarkanlah dari neraka, bebas dari siksaan dan penderitaan. Akhirnya doa lagi, ya Allah, perlihatkanlah surga kepada saya, biarlah nggak masuk juga, asal melihat aja bagaimana surga itu. Tadi ditanya nggak ada permintaan sekarang, perlihatkanlah surga, biar saya nggak masuk, asal melihat surga itu seperti apa. Ada lagi permintaan lebih dari itu? Tidak ya Allah, diambil saya, cukup bagi saya. Perlihatkan, inilah surga dekat. Doa lagi, ya Allah, jangan kepalang tanggung, masukkan aja saya ke surga. Akhirnya mah dika surgakeun wae, tapi ditulisi di keningnya jahannamiyun, mantan neraka. Aduh, mantan neraka ya, atau utaqullah, yang dibebaskan Allah. Ada juga yang kholidina fiha abada, kekal abadi di neraka. Kalau kekal berapa ribu tahun? Juta tahun. Kekal abadi di neraka, tidak ada harapan untuk keluar. Nah, setan berupaya agar manusia banyak amal salahnya, kurang amal solehnya. Setan berupaya membujuk merayu, sepertinya amal soleh berat, amal salah mudah. Terasa oleh kita, mana lebih berat, amal soleh, amal salah? Yang lebih berat amal soleh, amal jahat. Sepertinya lebih berat mengamalkan amal soleh daripada amal yang salah. Betul? Betul? Tidak, Bu. Kalau menurut saya, sepertinya lebih enteng amal soleh daripada amal salah. Buktinya, seorang mau tahajud, ini mau mencuri. Mau tahajud, cukup bangun jam 3? Cukup. Setengah 4 cukup. Mau mencuri, cukup bangun jam 3? Harus jam 1. Harus jam 1 bangunnya. Jam 3 mah kesiangan atuh. Ya. Mau bangun jam 3 kesiangan, harus jam 1. Tahajud jam 3 cukup. Mau tahajud bisa di rumah sendiri. Mau mencuri bisa di rumah sendiri. Nggak bisa, harus ke rumah orang lain mencuri mah. Iya. Begitu. Mau tahajud di masjid bisa bawa baterai, bawa lentera, mau bawa obor. Mau mencuri bisa bawa obor? Nggak bisa. Sedang tahajud kepergok orang, bagaimana? Pada mujinya, wah hebat, geto tahajud tersangka. Sedang mencuri kepergok, pada merek, pada moro. Pada merek, pada moro. Pada moro, pada muru. Sebenarnya enteng tahajud jeung maling banyak. Iya, enteng tahajud daripada mencuri, tapi sebenarnya berat untuk padahal mah tidak sebetulnya. Demikian juga untuk masuk surga, yang kaya saja yang layak masuk surga? Ulama, kiai, santri saja yang layak masuk surga? Tidak, yang miskin pun bisa masuk surga. Surga itu mahal murah? Surga itu mahal murah? Mahal, Bu. Harus ditebus dengan amal dan perjuangan. Mahal kan? Mahal. Bisakah beli kuno miskin surga teh? Murah atau kabeli kuno miskin baru mahal, Bu. Kabeli kuno miskin mah murah atau mahal. Ya. Mercy mahal. Kabeli kuno miskin tuh mahal. Surga mahal, mahal. Kabeli kuno miskin jadi murah, Bu. Lain mahal sudah. Cuma kalau nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Maaf kepada nenek, tidak layak masuk surga. Aki-aki juga sama. Maksudnya ada seorang nenek yang minta didoakan Nabi, ya Rasul, doakan nenek agar masuk surga. Kata Nabi, wayah nani, nini di surga. Nangis dia, nangis pulang. Kena-kena kan ini, tapi kali doakan layak masuk surga.
pang sini nih. Betul nih. Data ayat ini di surga mah. Atau ayat ini mah sareuk di surga ayat ini nya. Gitunya. Kaya ya, keindah surga teh. Walau di dulunya nenek-nenek, ke surga mah jadi sweet 17 lagi. Wah, hebatnya. Ini jadi sweet 17 lagi. Nah itu maksudnya. Nah, jadi setan berusaha bagaimana agar lebih kuat amal salahnya daripada amal solehnya dengan bujuk rayu setan seperti terasanya berat. Contoh khutbah Jumat berapa menit? Paling 20 menit. Sok aya nu ngantuk 10 menit, paling 10 menit ngantuk. Pernah melihat ada yang sedang mancing ngantuk? Keur mancing gejebur. Aduh. Nulutan euy. Sedang mancing gejebur ke kolam. Aduh nulutan. Sabaraha menit ari mancing? 5 menit, 10 menit. Seharian penuh mancing. Kadang semalam suntuk mancing, tapi heran belum pernah ada yang ngantuk sedang mancing sampai kejebur ke sungai. Belum pernah ya. Apa khutbah Jumat 20 menit saja sudah ngantuk ya. Nah itu herannya seperti itu. Karenanya, nah bagaimana upaya penguatan iman kita agar mampu menghadang godaan-godaan setan yang tadi. Di antara programnya dalam Al-Quran dinyatakan summa la'atiyannahum bimbaini aidihim wa min bihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dulu sudah belum? Belum. Kemudian kami akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berarti dari setiap arah akan dihadang oleh setan. Silahkan depan, kanan, kiri, kanan, belakang, setan siap untuk menghadang. Bisi soleh ya, bisi soleh dihadang. Cuma yang tidak ada dari atas. Di atas mah tidak ada, itu kesempatan peluang. Dari depan apa? Menurut Ibnu Abbas, dari depan artinya usyakikuhum bi akhiratihim, akan kami ragukan urusan akhirat mereka. Maksudnya setan menggoda dari depan itu akan membuat ragu urusan akhirat. Akhirat itu depan belakang. Akhirat depan belakang. Depan ya, yang akan kita hadapi, yang kita jalani akhirat depan. Nah dari depan akan meragukan akhirat. Dunia akan hadapi, akan kita tinggalkan. Berarti dari belakang setan menggoda bagaimana urogibuhum bi dunyahum, agar kami gemarkan mereka dalam urusan dunia. Urusan dunia supaya senang sekali, padahal capek, keluh kesah tapi terasanya nikmat. Akan kami gemarkan urusan dunia. Dari kanan kata setan, akan kami kaburkan pengertian agamanya. Akan kami ya goda urusan agamanya. Dari sebelah kiri uzayyinu lahumul ma'asi, akan kami hiasi, ciptakan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Nah itu 4. Dari depan akhirat, masih akhirat itu yang akan kita hadapi, kita jalani. Ternyata dibuat ragu untuk akhirat. Itu program setan. Ternyata atau kenyataannya di kalangan manusia betul juga, untuk menghadapi akhirat ragu. Padahal arti akhirat apa? Akhir kan? Arti dunia apa? Arti dunia secara bahasa dekat, akhirat jauh ujung. Logikanya kalau memburu yang jauh, yang dekat pasti terlewati. Kalau memburu yang jauh, yang dekat pasti kita lewati. Memburu yang dekat, ya hanya yang dekat saja.
Saya dari Garut mau ke Bandung, ya Cicalengkaran, Cakekles mah kelewatan, karena mau memburu yang jauh ke Bandung. Demikian juga kalau orang memburu akhirat, dunia akan ketinggalan, akan terbawa. Kalau memburu akhirat, dunia pun akan terbawa. Tapi kalau memburu dunia, hanya dunia saja, akhirat tidak akan terbawa. Begitu. Kalau di sawah nanam padi, ternyata bukan padi saja yang tumbuh. Aya genjer, aya eceng, aya tutut, aya belut, yang tidak ditanam juga ikut tumbuh. Kalau di kolam nanam ikan mujair, nila, ikan mas, ternyata aya lele, aya parai, aya gendol, ya ikut. Demikian juga manusia. Kalau menanam akhirat, pasti dunia pun akan terbawa. Coba kalau di kolam nanam orai kadut, belakang orai kadut, ada ikan mas, jadi muanya pasti habis. Nah, mestinya jangan punya pikiran bahwa kalau menuju akhirat, wah dunia akan ketinggalan. Tidak. Para sahabat pun banyak yang kaya, banyak yang maju, para sahabat pun padahal memburu akhirat. Sementara yang memburu dunia, hanya dunia saja, akhirat tidak akan terbawa. Nah, kenyataan manusia banyak yang ragu tentang akhirat. Bahkan ada pertanyaan begini, kalau betul katanya ada siksa kubur, kata mereka, apanya yang akan disiksa? Ruhnya, jasadnya? Ya, kalau betul ada siksa kubur, apanya yang disiksa? Ruhnya, jasadnya? Ruhnya, jasadnya. Coba kita jawab, ruhnya yang akan disiksa. Jawab mereka bagaimana? Kan ruhnya sudah diambil, sudah dicabut, sudah disimpan oleh, nggak dikubur. Ruh mah salah. Kalau jawab ruhnya yang akan disiksa. Kita jawab jasadnya tanpa ruh yang akan disiksa. Biar jasad tanpa ruh disiksa, tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan nyeri. Jasad tanpa ruh, ya ruh dan jasadnya akan disiksa. Apa ruhnya dimasukkan kembali ke dalam kubur? Coba gali, hidup lagi enggak? Berani kita membuktikan? Enggak ya. Gimana jawabannya? Jawab ruhnya salah, jasad tanpa ruh salah, ruh dan jasadnya salah. Gimana jawabannya? Kembali tanya lagi dia. Kata kita, bagaimana kamu sewaktu dalam kandungan ibumu, usia 7, 8, 9 bulan, hidup enggak? Jawabannya pasti hidup kan? Hidup enggak? Ya hidup. Jawab begitu, kita tanya lagi, bagaimana perasaan kamu, pengalaman kamu waktu hidup dalam kandungan ibumu? Kemana kamu makan, kemana kamu buang air, bagaimana perasaan kamu? Ya enggak tahu. Yang sudah enggak tahu, apalagi yang belum. Begitu kan jawabannya ya. Kalau jawab ya enggak tahu, yang sudah enggak tahu, apalagi yang belum. Jawab dulu yang sudah, bagaimana? Barangkali itu jawaban terhadap mereka. Atau jawab dengan mimpi. Kamu suka mimpi? Ya saya suka mimpi. Mimpi nyata, mimpi ngabaso, dan yang lain. Kita tanya, kalau kamu mimpi ngabaso, apanya yang ngabaso? Ruhnya, jasadnya? Kalau kamu mimpi ngabaso, ruhnya, jasadnya? Ya ruhnya. Kata kita, maknya ya roh ngabaso. Maknya ya roh ngabaso, daroh ngetara ngabaso. Ya jasad dan baru nggak bisa makannya juga. Iya ruh dan jasadnya mana baso lagi eueuh. Ya mana lagi kering ngagolernya. Nah seperti itu jawaban bagi mereka yang tidak percaya dalil. Hanya kenyataan manusia banyak yang meragukan urusan akhirat. Zaman Nabi yakin betul terhadap akhirat. Di saat perang, saat perang, apa yel-yelnya saat perang? Yel-yelnya la aisha illa isul akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Begitu para sahabatnya semangat kuat, tidak ada kehidupan kecuali, maksudnya enggak takut mati. Mengapa? Tidak ada kehidupan yang abadi yang kecuali kehidupan akhirat. Yakin terhadap hari akhir. Nah itu di zaman para sahabat. Di kita banyak ragu tentang akhirat. Satu, dari dunia, dari belakang digoda agar gemar mengurusi dunia sampai melupakan akhirat. Boleh mengurusi dunia? Ya boleh. Boleh menjadi orang kaya? Boleh. Tapi jangan melupakan akhirat. Itu saja pokoknya. Jangan melupakan akhirat.
Tapi kenyataan banyak yang fokus saja ngurus dunia, akhirat mereka tinggalkan. Nah itu yang salahnya. Pada akhirnya dunia akan ditinggalkan. Sabda Nabi akan mengantarkan jenazah 3. 1, hartanya. 2, keluarganya. 3, amalnya. Akan tiga yang akan mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian bayar ji'usnani, yang 2 kembali lagi, wayab kohudun tinggal yang 1. Yarji'u maluhu, kembali lagi hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya kembali lagi, tinggal amalnya. Ada seorang istri nangis terus, akang milu, abdi jeung saha, abdi jeung satinggalkeun ku akang. Wah tuh benang darjang cek ajengan sok atuh cenah ruang hayang milu mah. Lari dia mau dikubur mah ya. Ternyata lari, bohong lah, akang milu teh nya. Rek di ruang malumpat. Nah itu. Jadi yang mengikuti hanya tinggal amal perbuatannya. Nah itu. Jangankan mati, di saat sakit saja sudah banyak meninggalkan dunia. Buktinya, kalau sedang sakit, pakai baju bagus, serem bagus, ganti cenah bilih kapapangan, ya. Apakah pernah melihat yang sakit didasi, dijos, gitu? Nggak pernah, ya. Paling sarung, ya gitu. Nggak ada yang pakai dasi, ya. Pakai dasi, pakai jas, mumpung sakit, bisa keburu maut. Belum pernah, ya. Jadi di saat sakit saya sudah banyak meninggalkan. Dunia menggodanya saat sakit, aduh kumpul itu roti apa berupa kergering, saus sasikat, ya. Kemudian kue berapa, ayo lagu cager arareueuh tatene. Ya, lagu cager mana aya lagu gering meni nyalampeurkeun. Boro-boro beak sasikat hiji ge atuh hese nu gering mah, ya. Waktu sehat nggak ada lagi. Nah kadang seperti itu dunia menggodanya. Nah itulah gambarannya. Kenyataan orang begitu terlena dengan dunia dan melupakan akhirat. Kemudian dari sebelah kanan akan kami goda urusan ibadahnya. Usabbihu alaihim amro dinihim. Nah itu bahasa Arabnya. Usabbihu alaihim amro dinihim, akan kami bingungkan urusan agama mereka. Maksudnya bingung mana yang benar ya, kata ini boleh, tembulik ini enggak boleh, kata ini sunnah, yang beda mana, bingung urusan agama. Geus tong ngaji belieur ya, pusing, kata ini boleh, ini boleh, mana ini yang benar. Kita makan orang awam nggak tahu, kata ini boleh, ini tidak, udah aja jangan ngaji, pusing ngaji itu ya. Nah itu bingung. Di satu masjid mau taraweh, sepihak mau 11 rakaat, sepihak mau 23, ribut di masjid. Sepihak 11 taraweh. Nih hadisnya. Kali 23 taraweh, 11 mau witir bukan taraweh, ribut di masjid. Ini bersikeras 11, bersikeras 23. Datang kiai ajangan. Apa ini ribut bukannya sholat? Iya cenah mah hayang taraweh 11. Iya cenah mah yang tarawih 23 cek ajengan tarawih masunat pas saya maharam baralik sia kabeh baralik begitu penyelesaiannya tarawih masunat pas saya maharam baralik sia kabeh tarawih masunat maharam baralik we 11 henteu 23 henteu mengapa bingung ya bingung. Pernah ada seorang kiai ditanya mana yang salah, yang kunut subuh, yang tidak kunut subuh, yang salah yang tidak sholat subuh. Itu karena bingung ulama juga. Nah kadang pada coba kaji dan kaji, tanya dan tanya, insya Allah mendapatkan mana yang lebih meyakinkan. Contoh, mengusap rambut dalam berwudu, sedikit, setengahnya, seluruhnya. Sedikit, menyapu kepala sedikit, setengahnya, seluruhnya. Ternyata ada tiga pendapat. Atau saya tanya, ini kuping termasuk wajah, termasuk kepala? Kuping termasuk wajah, termasuk kepala? Kalau termasuk kepala diusap.
Kalau termasuk wajah harus dibasuh. Kira-kira termasuk wajah, termasuk kepala? Ada hadis menyatakan doa sujud tilawat, sajada wajhi, ya Allah sujud wajahku kepada Dat yang telah menciptakan wajah, membolongi telinga wajah, membelahkan mata wajah. Nusaha celi punya siapa telinga? Punya wajah. Ya Allah sujud wajahku kepada yang menciptakan wajah, membentuk rupa wajah, membolongi telinga wajah, membelahkan mata wajah. Punya siapa telinga? Ya punya wajah, berarti harus dibasuh, bukan diusap. Karena ini mah punya wajah. Kata sebagian, ini mah punya kepala. Buktinya, waktu Nabi Musa marah kan Harun, dijewer kepala Harun. Yang dijewer telinganya. Pak Akhoda biarosi ahiyajuru, Musa menjewer kepala Harun. Pak jelas yang dijewer itu telinganya. Berarti telinga mah punya kepala. Kalau sebagian udah aja, ingat ini daerah perbatasan. Bagian depan milik wajah, bagian belakang milik kepala, gitu aja katanya. Sampai ada tidak pendapat seperti itu. Kalau menurut saya, jangankan telinga, wajah pun punya kepala. Ya, buktinya meuli hulu domba tejeng banget. Nah, ya. Kalau beli kepala kambing kan dengan mukanya ya. Iya, telinga hulu nang jeng banget teh. Darah hulu lauk jeng banget nah. Iya, seperti hulu domba. Di mana meuli hulu domba? Itu ada jeng banget nah ya mah. Ya, tidak. Jadi jangankan telinga, wajah pun termasuk kepala. Bagaimana memilihnya? Masuk kepala, masuk wajah? Bingung ya. Bukan begitu. Bagaimana Nabi cara ngucap ke telinganya? Gitu tadi. Tanya, cari bagaimana Nabi mengusap telinganya? Sekalian wajah, sekalian dengan kepala. Ternyata hadis menyatakan sekalian dengan, berarti diusap. Mengusap kepala sedikit, seperempatnya, seluruhnya. Ada yang berpendapat ya sedikit juga cukup. Apalagi dalam kitab fikih wal salma, rambut cukup saya yang ada di batas kepala. Nah itu dalam menyapu kepala. Apa dalilnya? Wamsahu biruusikum, usap kepala kamu. Arti ngusap seluruhnya sedikit. Arti ngusap mah sedikit juga boleh. Buktinya nek sirah gitu dipapai kabeh. Menjitak kepala apa dipapai semuanya? Jitak kepala? Tidak, itu juga jitak kepala. Tegulu dipapai kabeh. Ya. Yang ngusap kepala nggak mesti semuanya. Menjitak kepala juga nggak semuanya kan? Iya, cukup sedikit juga. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, oh nggak cukup, minimal harus 1/4 kepala. Mengapa? Dalilnya sama Bu. Wamsahu biruusikum, usap kepala kamu. Pengertiannya, ya atiamsu itu dengan tangan. Ayat teh nyubit, Noel ngusap. Noel itu namanya ya Noel atau lain ngusap. Arti ngusap dengan tangan no. Nah ini berarti 1/4 kepala minimalnya. Perihnya ngusap bukan Noel. Pendapat ketiga semuanya. Perintah dalilnya sama Bu. Wamsahu biru, usap kepala kamu. Kok sama dalilnya ya? Pengertiannya bagaimana? Aiket teh ngusap sirah ngarampa sirah. Itu ngusap ngarampa. Ngarampa ya banyak ngusap mah kitu ke nanti mah ngarampa lain ngusap. Nah di situ kita mesti jeli dan bertanya bagaimana yang sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah kita agar tidak ragu. Jangan terus saja ragu, tanya dan tanya, insya Allah akan mendapatkan keyakinan untuk menghindari keraguan dalam ibadah. Apalagi sekarang bermunculan pemikiran-pemikiran, pendapat, aliran. Waduh, gimana ini? Karena kadang orang yang ngerti aja bingung dan banyaknya bermunculan pendapat-pendapat dan aliran-aliran itu. Nah, bagaimana itu mengkajinya kembali? Itu dalam menangani masalah-masalah agama. Bagi yang awam cukup dengan bertanya saja.
Di sebelah kiri apa? Uzayyinu lahumul ma'asi, akan kami hiasi bentuk kemaksiatan. Maksudnya akan diciptakan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Mestinya berbuat maksiat itu jera, malu, takut. Ini bahkan merasa bangga dengan berbuat jahat. Nah itu diantaranya. Ada yang pakai jilbab mendapatkan hadiah? Belum pernah ya? Belum pernah. Yang terbuka aurat ada dapat hadiah? Yang terbuka aurat dapat hadiah, dapat piala. Coba dimukena ke pasar, dapat piala muang. Muang paling gede pada nugelo, nugelo itu. Ya, berarti yang salah dapat piala, kemudian yang benar tidak dapat piala. Di benjang ulama, saya belum pernah mendengar ada ulama dapat piala citra. Belum ya? Belum pernah. Sementara yang lain dapat. Ada supir teladan, petani teladan, pedagang teladan, satpam. Belum pernah ada ulama dipanggil ke istana, ulama teladan. Belum pernah ya. Paling pialanya apa? Penjara. Ya, piala ulama apa? Penjara. Pak Nasir, Pak Isa Ansori, Mahrum, begitu banyak jasanya terhadap Indonesia. Mempersatukan kesatuan Republik Indonesia. Pak Nasir yang berjasa. Tapi meringkuk di penjara 9 tahun. Ya, nah itu mengapa nasibnya jelek ya ulama? Padahal ulama itu kata Al-Ghazali garamnya negara. Ya ma'syarul qura yamil hal bilad. Wahai para ulama, wahai garamnya negara. Ulama itulah garamnya negara. Masak tanpa garam bagaimana? Wah, hambar ya. Masak tanpa garam, silahkan masak pasti akan cawerang hambar. Garam yang menentukannya. Mau goreng daging, nyayur apa saja harus saja pakai garam. Ulama garamnya negara. Saya suka sampaikan penataran kepada para asatid berbalik, wayahna kalau kamu siap menjadi asatid, wayahna ulama mah garamnya negara. Garam murah. Garam murah. Mau nyambel, mau nyayur, garam habis, berani minta ke tetangga? Berani. Ce aya uyah, ya nyamal seep tu uyah loba. Tegerunyeun proposal lah minta uyah. Ya, begitu. Ludeng minta dengan ce aya sisa daging sakilo mah. Moalnya moal wani. Nyun ketahu ge moal amane tahu atuh sakilo mah tidak akan minta garam berani. Ya. Nah, ulama itu garamnya negara, wayahna garam mah murah. Ya, itu diantaranya. Kemudian tugasnya mana yang lebih berat? Tugas ulama, tugas dokter. Saya rasa sepertinya berat tugas ulama daripada tugas dokter. Mengapa? Ulama mah dokter mah mengobati pasien. Yang pasien itu sendiri sadar dirinya sakit. Duh, nggak enak badan lah, ke dokter periksa. Sadar dirinya sakit, datang sendiri, minta diantar oleh istri. Sadar dirinya sakit, berapapun dia bayar, asal sehat. Sementara pasien ulama adalah siapa? Mereka yang tidak sadar dirinya sakit. Selama saya jadi mubalik, belum pernah saya menerima pasien seorang aja ke rumah saya, belum pernah. Kata pasien, Ustadz, tolong dites tensi takabur saya. Pernah? Belum pernah yang mengontrol tensi takabur. Tolong dites tensi hasud saya. Belum pernah. Suka ke dokter ngontrol tensi? Tensi gula darah, timah badan. Ya, kalau memang belum pernah mengontrol tensi takabur. Jadi bagaimana mau mengobati takabur? Sadar takabur juga tidak. Iya. Ada tetangga yang sakit, coba tengok, pasti dia senang. Pak katanya sakit, udah berapa hari Pak sakit? Apa yang dirasakan? Mohon maaf saya baru bisa nengok, pasti senang. Coba pasien ulama ditengok, senang enggak? Ada pasien ulama ditengok, senang, marah. Pak, kawartoskeun bapak gaduh panyawat koret, tos sabaraha dinten koret teh. Pun teneme tiasa ngalayat, korete kikir. Nah ini resepnya Pak, al-bahilu adu bulok. No kikir musuh Allah, wah bisa-bisa marah ya.
Nah, bagaimana harus mengobati mereka yang tidak sadar sakit? Itulah sulitnya tugas para ulama. Tapi penting kan, kalau ulama dianggap garam, kalau di satu kampung tidak ada ulama, teuyahan tete. Ya. Berarti kampung teh teuyahan, RT teh teuyahan tamun ulamaan mah. Karena ulama garamnya negara. Nah, itulah diantara program setan untuk menggoda, membujuk rai manusia dari beberapa arah. Dari depan akhirat biar melupakan akhirat, belakang seneng dengan urusan dunia walau rugi nggak ada yang kapok, sebelah kanan urusan agama, bingung ya mana yang benar ini urusan agama, sebelah kiri bentuk-bentuk kemaksiatan begitu menarik dan menjanjikan. Sekian dulu. Berikut dulu. Ya. Jazakallahu kepada Ustadz Aceng yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk sejenak di break dulu. Insyaallah akan dilanjutkan setelah penggalan dana. Bagi para jemaah mungkin mohon dipersiapkan kembali untuk penggalan dana. Sekarang sudah mulai beberapa pekan di sekaligus. Jadi ntar ada penggalan dana yang untuk wakaf sekaligus juga untuk penggalan dana operasional. Dendar ditandai untuk wakaf itu kresek warna putih, yang untuk dana operasional kresek warna merah insyaallah. Bagi jamaah yang ingin mempertanyakan diskusinya yang ingin didiskusikan bersama Ustadz, mangga untuk di kedepankan. Nah, insyaallah setelah pengelandana kita akan mulai ke pembahasan pertanyaan. Mungkin untuk sejenak seperti itu, kepada semua aktivis yang sudah siap untuk melakukan pengelandana dipersilahkan.